Selamat pagi, siang, dan sore. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tulisan karya ilmiah kelompok saya yang berjudulkan Analisis Ketidaklayakan Infrastruktur Jembatan melalui Observasi Tidak Langsung di Desa Cikadondong. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jonita Abigail Manurung dengan NIM 150241151, tapi tidak perlu 150241151. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Jadi, masalah ini akan menyangkut infrastruktur jembatan. Infrastruktur jembatan di kawasan pedalaman berperan penting dalam mendukung akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, terutama membuka jalan bagi mereka untuk bermobilisasi, sehingga mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Namun, di banyak wilayah terpencil, kondisi jembatan menunjukkan ketidaklayakan yang dapat berdampak serius terhadap keselamatan dan mobilitas warga. Salah satu contohnya terjadi di Desa Cikadongdong yang terletak di Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Banten, di mana jembatan utama yang berusia lebih dari 40 tahun telah mengalami kerusakan parah hingga bahkan amblas, sehingga warga terutama siswa-siswa SDN Cikadongdong 2 terpaksa menggunakan jembatan darurat dari bambu yang lapuk dan berisiko, terutama saat musim hujan. Kondisi ini mencerminkan persoalan mendasar, seperti ketidaklayakan teknis akibat usia, minimnya pemeliharaan jembatan, dan penggunaan material yang tidak sesuai dengan standar, serta terganggunya akses pendidikan dan keselamatan pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada analisis ketidaklayakan infrastruktur jembatan di Desa Cikadongdong untuk mengidentifikasi kondisi teknis jembatan berdasarkan usia, bahan konstruksi, kondisi fisik, dan pemeliharaan. Oke, lanjut. Nah, dari masalah tersebut kita menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini akan membahas 3 rumusan masalah, yaitu bagaimana tingkat kelayakan struktur jembatan di Desa Cikadongdong berdasarkan standar SNI. Lalu ada faktor apa saja yang menyebabkan ketidaklayakan jembatan tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana pemerintah berperan dalam mengatasi masalah infrastruktur jembatan ini. Oke, lanjut. Tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah ini sendiri ada 4 yang kurang lebih tertera pada layar. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kurangnya pembangunan jembatan penghubung antar daerah di Desa Cikadongdong. Yang kedua, untuk menilai tingkat kelayakan jembatan tersebut berdasarkan kondisi fisik dan fungsionalnya. Yang ketiga, ada mengevaluasi penerapan standar keamanan jembatan berdasarkan ketentuan standar nasional Indonesia. Dan yang terakhir, untuk memberikan masukan dan rekomendasi bagi pihak terkait, yaitu pemerintah, agar dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas konstruksi jembatan di daerah pedalaman. Oke, bisa lanjut. Ada latar belakang. Di sini ada kondisi lapangan, atau lebih tepatnya kondisi jembatan utama Desa Cikadongdong sekitar kurang lebih 40 tahun lalu. Desa ini tadi sudah saya katakan bahwa desa ini sudah lenyap dan amblas. Ya, desa ini konon katanya desa ini sudah rusak sejak puluhan tahun lalu dan tidak pernah diperbaiki, sehingga aksesnya sering sekali terendam air dan bahkan terputus total saat hujan atau banjir. Meskipun kepala desa dari Desa Cikadongdong ini, yaitu Ibu Teti Sumiyati, telah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan kepada pemerintah kecamatan hingga bahkan kabupaten selama 40 tahun, namun belum ada realisasi pembangunannya. Sehingga dapat dilihat pada gambar ini, yang merupakan gambar jembatan darurat yang digunakan oleh anak-anak SD Cikadongdong 2 tadi. Sehingga warga-warga dari Desa Cikadongdong dengan terpaksa harus menggunakan jembatan darurat ini untuk bermobilisasi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jembatan yang dilalui siswa di SD Cikadongdong ini merupakan jembatan darurat dari bambu hasil swadaya masyarakat. Kondisinya sendiri juga tidak begitu baik karena kondisinya nyaris ambruk, bergoyang saat dilewati, dan sangat tidak aman. Padahal ini menjadi salah satunya akses anak-anak menuju sekolah.
Nah, mana ditambah lagi ada informasi terbaru, yaitu pada 4 Desember 2025 jembatan darurat ini bahkan dikatakan sudah lenyap tersapu banjir oleh Sungai Cipaas, menyebabkan akses antar kampung terputus sepenuhnya, sehingga membuat masyarakat kesulitan dan terancam keselamatannya jika ingin bermobilisasi, memicu situasi darurat dan desakan kepada pemerintah untuk segera membangun jembatan permanen yang aman. Oke. Jadi kelompok kami menganalisis secara tidak langsung dengan menonton video di YouTube bahwa jembatan darurat di Desa Cikadongdong ini dinyatakan tidak layak secara struktural karena dibangun secara swadaya dengan material bambu sederhana yang belum memenuhi standar SNI. Secara struktural sendiri, jembatan menunjukkan lendutan saat dilewati, sambungannya hanya menggunakan tali tambang, bambunya licin, tidak seragam, dan juga lapuk, sehingga berisiko tinggi dan berbahaya bagi penggunanya. Sifat bambu sendiri rentan terhadap cuaca dan biologis, semakin menurunkan keamanan struktur. Saat hujan deras, luapan sungai Cipaas bahkan sudah menyapu lenyap jembatan darurat tersebut sehingga sudah rusak permanen, hanyut di sungai. Oke, lanjut. Nah, di sini ada tabel analisis ketidaklayakan jembatan menurut SNI yang ada 6 poin, yaitu umur layanan. Poin pertama ada umur layanan. Prinsip teknisnya, jembatan dirancang memiliki umur rencana tertentu. Tapi kondisi di video menunjukkan bahwa jembatan bambu sudah rapuh, tidak permanen, hanya bersifat sementara, jadi terhitung tidak layak. Yang kedua ada material strukturnya. Material struktur jembatan ini terbuat dari bambu yang tidak memenuhi ketahanan struktural, tidak layak juga. Yang ketiga ada kondisi fisik elemen. Elemen struktur tidak boleh rusak atau deformasi berat, tapi tadi sudah dikatakan bahwa jembatan ini menunjukkan lendutan saat dilewati. Bambunya juga licin, tidak seragam dan lapuk, jadi ini juga tidak layak. Yang keempat ada stabilitas pondasi. Tidak terlihat struktur pondasi permanen karena pondasinya hanya menggunakan tali tambang, sambungannya hanya menggunakan tali tambang, tidak layak juga. Keselamatan pengguna, jembatan harus aman dilalui, tidak. Dilihat ya, bentuknya tadi kelihatan seram untuk dilalui, tidak aman, tidak layak juga. Yang terakhir ada fungsi infrastruktur harus mampu menghubungkan tujuan utama. Ya, meski memang mampu menghubungkan tujuan utama yang mana memang warga bisa menyeberang, setidaknya bisa menyeberang menggunakan jembatan ini. Tapi dalam proses penyeberangannya sendiri ternilai berbahaya karena jembatannya dapat putus kapan saja, jadi juga tidak layak. Tidak ada yang layak ya. Kira-kira apa penyebab ketidaklayakan ini? Nah, yang penyebabnya sendiri disebabkan oleh kurangnya perhatian dan respon pemerintah setempat. Meskipun pengajuan reparasi telah dilakukan berulang kali oleh kepala desa, tapi hingga kini tidak ada perbaikan. Untuk sementara, jembatan darurat yang disediakan juga dibuat oleh warga, bukan dari pemerintah. Sehingga material yang digunakan hanya bisa seadanya, dan yaitu bambu yang tidak cukup layak untuk dijadikan jembatan. Kondisi strukturnya juga miring kurang lebih 20 derajat, menyebabkan risiko keselamatannya sangat berbahaya, terutama karena ini sering dipakai untuk anak-anak sekolah menyeberang. Selanjutnya ada dampak. Apa yang menjadi dampak dari ketidaklayakan jembatan ini? Yang pertama ada risiko runtuhnya yang tinggi, terutama saat musim hujan, di mana debit Sungai Cipaas akan meningkat, bahkan menimbulkan banjir yang membahaya. Nah, banjir ini bahkan tadi sudah dikatakan bahwa banjir ini telah menyapu hanyut jembatan darurat tersebut. Jadi ya, udah bukan risiko runtuhnya tinggi lagi, tapi sudah runtuh memang. Yang selanjutnya ada bahaya jatuh dan terpleset karena lantai jembatan rusak, berlubang dan licin. Lalu ada kerusakan yang semakin cepat karena jembatan yang bersifat darurat itu memang dimaksudkan tujuannya hanya untuk sementara, tidak untuk penggunaan jangka panjang. Yang terakhir, krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Ya wajar karena kurang ada respon untuk perbaikan dan penanganan pada kelanjutan. Baik, selanjutnya ada solusi. Kira-kira apa ya solusi yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, solusi utama yang direkomendasikan adalah segera membangun jembatan permanen yang memenuhi standar SNI untuk menggantikan jembatan darurat yang tidak layak tersebut. Jembatan yang sesuai standar SNI ini akan lebih aman, tahan lama dan efisien digunakan, khususnya bagi siswa sekolah. Dan pembangunan ini juga dapat mempermudah akses warga, menghilangkan risiko dan ketakutan penggunanya, serta memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oke, sudah sampai kesimpulan. Jadi dari kesimpulan ini menjawab rumusan masalah, yang mana ada mengenai kelayakan struktur, penyebab utama, dan peran pemerintah. Kalau dari kelayakan struktur sendiri sudah dapat dilihat tadi, jembatan Desa Cikadongdong tidak dinilai layak berdasarkan standar SNI karena tidak memenuhi aspek keselamatan, kekuatan material, kondisi struktur, dan pondasi. Lalu penyebab utama ketidaklayakan ini disebabkan oleh material jembatannya yang rapuh, kesalahan konstruksi, tidak adanya pondasi permanen, serta freeboard yang rendah. Jembatan ini juga hanya merupakan bangunan swadaya sederhana sejak jembatan permanen ambruk kurang lebih 40 tahun lalu. Yang terakhir ada peran pemerintah. Di sini pemerintah dinilai kurang responsif karena belum merealisasikan atau bahkan merespon masalah ini. Jadi perbaikannya belum terrealisasi meskipun telah diajukan berulang kali, sehingga masalah ini tetap berlanjut dan dapat membahayakan keselamatan warga dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Oke. Jadi kira-kira di situ kesimpulannya. Sekarang kita sudah pada slide terakhir. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya dimaafkan saja. Oke. Terima kasih.